Sebelumnya saya ini dilahirkan di keluarga yang lumayan. Akhirnya orang tua saya bisnisnya gagal. Saya lagi sekolah di Hong Kong. Saya masih SMA 3, saya dipulangkan. Karena sudah nggak mampu lagi membiayai sekolah di Hong Kong. Nah, saya ini start dari awal. Kerjaan apa aja, saya umur 17 sudah kerja. Jadi sejak 17 saya kerja itu sampai umur 26, ya 25, 26, 81 itu saya mulai kerja semen. Proses belasan tahun tuh kerja itu rasanya kok hamba gitu ya. Nggak ada kerja keras tapi nggak ada hasilnya. Welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Dan Fandi, hai. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sudah sangat fenomenal sekali terjadi di Indonesia. Di mana generasi perintis itu kesulitan untuk mengajak generasi pewaris melanjutkan usahanya. Nah, ini topik yang banyak terjadi ya, Ko ya, di Indonesia. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dari seorang narasumber yang... Tidak hanya seorang, kita hadirkan dua orang narasumber sekaligus. Biar bisa cek kebenaran nanti langsung ya, Ko. Betul. Jadi dari dua sisi yang berbeda. Betul. Dari dua narasumber ini kita akan belajar bagaimana sih akhirnya mereka tuh sukses ya melakukan regenerasi ini, tapi bukan dengan cara manusia, tapi dengan jalan Tuhan. Sehingga semuanya selaras, harmonis, gitu ya, sesuai visi Tuhan. Oke, langsung aja. Ya, bisa memperkenalkan diri. Mungkin dari Om William terlebih dahulu. Saya William Wujanto, saya bekerja di distribusi. Ya, saya merintis dari awal sendiri, saya sendiri. Dan ini anak saya Niko Wujanto, yang sebagai penerus saya. Nah, ya, Om William di GMS aktif di CG juga gitu ya? Aktif. Saya di GMS lama sekali, tahun 92 kali. Wah. Saya nggak pindah gereja loh. Sudah. Nggak pernah pindah gereja loh, satu-satunya GMS. Wah, ini setia. Hebat Om. Awesome. Ya silakan Bro Niko. Nama saya Niko, saya terlibat dalam bisnis keluarga. Sebenarnya kami ada beberapa lini, jadi kami di distribusi, kami juga ada di otomotif dan juga di properti. Saya volunteer di GMS, hari ini melayani sebagai Connect Group Leader sama Andoko Fandi juga. Diskon juga, salah satu tim saya di bagian persatuan doa kantor. Ya. Iya. Gimana Om William bisa diceritakan gitu ketika merintis bisnis sendiri kan gimana pasti butuh partner dan berharap anak akan bantu, akan melanjutin gitu. Saya ini dari awal kerjaan ini dari mulanya. Sebelumnya saya ini dilahirkan di keluarga yang lumayan. Akhirnya orang tua saya bisnisnya gagal. Saya lagi sekolah di Hong Kong. Saya masih SMA 3, saya dipulangkan. Karena sudah nggak mampu lagi membiayai sekolah di Hong Kong. Nah, saya ini start dari awal. Kerjaan apa aja, saya umur 17 sudah kerja. Jadi sejak 17 saya kerja itu sampai umur 26, ya 25, 26, 81 itu saya mulai kerja semen. Proses belasan tahun tuh kerja itu rasanya kok hamba gitu ya. Nggak ada kerja keras tapi nggak ada hasilnya. Nah, sejak kesempatan yang diberi kakak saya kesempatan bisa memegang distribusi semen 3 roda, itu mulai agak bangkit. Jadi sebelum mulai kerjaan itu semuanya itu rasanya banting tulang juga nggak ada hasilnya. Sejak 81 lantas diteruskan kerjaan. Ya dalam proses kerjaan tuh banyak suka duka juga. Ya sebentar baik, sebentar jelek yang nggak menentu. Akhirnya juga melewati gelombang tahun 98 yang semuanya juga sudah kerja 18 tahun. Akhirnya semua nol lagi, mulai lagi. Kesempatan lagi ya toh. Jadi banyak suka dukanya lah, naik turun juga ya toh. Setelah itu kita lewatin semua
Dan sejak itu kita mulai merasa sama sih kita sendiri itu kalau dengan kekuatan sendiri itu sia-sia. Makanya sejak 92, 93 itu saya diajak sama istri untuk ke gereja. Ya sejak itu mulai kita pelan-pelan mendekatkan diri pada Tuhan. Tahu kekuatan kita itu kalau tanpa kasih karunia Tuhan itu semuanya itu akan sia-sia. Motivasi saya itu nyenangkan istri supaya jangan ribut-ribut. Ini suami yang luar biasa ini. Pertama itu awalnya itu mendinginkan hati istri supaya nggak ribut-ribut gitu. Tapi akhirnya ya kecantol. Puji Tuhan. Ya kecantol sampai sekarang. Ya, dan anak-anak semua juga dibawa ke sekolah minggu. Saya ingat tahun 98 lagi ribut-ribut mereka akan sekolah ke Australia. Saya masih ingat sekali itu di sekolah minggu 2 saudara ini dapat piagam penghargaan dari sekolah minggu. Ya sejak itu 98 itu lagi kacau, suasana di Indonesia lagi nggak enak. Saya ngirim anak 2 saya itu, Niko lagi umur 13, Nixon umur 11 ke Australia sekolah. Karena suasana di sini nggak enak. Ya setelah itu diberi kepulihan dari Tuhan, semua kerjaan mulai sedikit kelihatan hasilnya, kelihatan mapan. Nah saya mulai mereka sekolah itu, saya sudah mulai ngomong sama mereka. Papa ini merintis kerjaan ini 20-30 tahun. Susah dari awal, sekarang kelihatannya kok sudah ada sedikit mapan. Agak sedikit mapan. Saya mengharapkan kalau bisa itu ada yang membantu saya. Pada nolak semua. Dua-dua. Ini salah satu Dua-duanya. Saya bilang, saya nggak pedulin lah. Kamu orang rundingan sendiri. Ya toh. Salah satu harus pulang. Kalau nggak gitu sayang. Oh kebetulan dua-duanya waktu itu sama-sama di Australia. Dua-duanya di Nggak ada Australia. yang mau pulang. Oke. Jadi ya itu mulai startnya. Itu tahun berapa itu Pak berarti? Tahun 2005, 2004 itu. Itu saya udah mulai ngajak, mulai terunding supaya mereka bisa pulang. Pada nggak mau semua. Nah sekarang kita coba beralih ke Niko ya. Pelakunya. Nah apa yang waktu itu mendasari pemikiran Bro Niko nggak mau pulang? Apakah pengen ngejar mimpi pribadi atau gimana gitu? Ya, jadi kan tadi Papa udah cerita ya, kita tahun 98 tuh setelah kerusuhan, gitu, Agustus Juli itu ya, jadi kita pindah. Waktu itu saya masih kelas SMP 1, jadi lanjut langsung loncat SMP 2. Nah kita ini sebenarnya meninggalkan Indonesia dengan kondisi yang kurang enak pada waktu itu ya. Jadi yang ada di pemikiran kita nih, Indonesia itu seperti itu kan. Nah kita pindah ke sebuah negara di mana kita tuh nyaman di sana gitu ya. Everything is under control. Dan juga kalau waktu kecil kami berdua itu melihat pekerjaan Papa yang waktu itu merintis kan, jatuh bangunnya ini cukup ini ya, gelombangnya cukup up and down gitu kan. Nah sedangkan kami waktu itu di posisi kami punya pilihan sesuatu yang comfort, yang lebih ya aman lah waktu itu bahasanya ya. Nah itulah yang mendasari kenapa kami berdua akhirnya kami di sini aja, kami sekolah yang baik, kuliah yang baik, dan puji Tuhan waktu itu kami berdua juga dapat, saya sama adik ya, juga dapat pekerjaan yang cukup baik gitu di sana. Jadi udah bekerja ya posisinya 2005 itu ya. Betul. Lalu apa yang jadi titik balik dari sekarang mengejar comfort dan sebagainya kok akhirnya mau balik bantu Papa? Jadi sebenarnya Papa ini bukan cuma belasan, mungkin puluhan kali gitu ya, setiap kali ketemu tuh ditanyain, diajak gitu ya. Tapi jujur buat saya waktu itu saya ya jangan ditiru gitu ya, tapi saya menghiraukan gitu. Pikir saya pokoknya saya di sini gitu ya, saya di sini. Nah, tapi yang sesuatu yang menarik berbeda dengan beberapa teman saya yang saya tahu gitu ya, ketika ditolak orang tua biasanya punya strateginya ya, ini ditutup bagaimana gitu kan, pokoknya anaknya kayak di pulang. sinetron udah. Iya, tapi Papa dan Mama nggak seperti itu gitu ya. Nah, mereka menerima penolakan itu ya mencoba selalu gitu ya. Tapi yang saya nggak tahu pada waktu itu, yang saya tahunya later on ketika saya ada pulang adalah ketika ditolak gitu ya, mereka ini nggak berhentinya berdoa gitu ya. Selalu dibawa dalam doa setiap malam ketika mereka sebagai keluarga selalu didoakan supaya ada anaknya yang pulang gitu ya. Nah titik baliknya adalah sampai suatu ketika puji Tuhan saya diajak Papa dan Mama ini, dari Papa cerita dari sekolah minggu dulu dari kecil ya, kelas 1
SD saya ingat jam-jam pagi itu harus bangun. Nah, saya benar-benar menolak, tapi waktu itu saya aktif gitu ya, karena papa dan mama bawa dari kecil, saya aktif melayani Tuhan segala macam. Nah, ada satu titik poin gitu ya, saya waktu itu cukup dekat dengan pendeta saya di situ. Saya ini ada event anak muda waktu itu. Nah, biasanya kalau ada satu event itu, saya ini pasti dibiarkan karena saya termasuk sibuk melakukan ini dan itu gitu. Tapi pada event ini cukup unik, pendeta saya itu panggil saya dengan muka yang sangat serius gitu. Saya pikir, saya ngelakuin salah apa ini tadi gitu ya. Kok dipanggil serius banget gitu ya. Dan dipanggil gitu ya, saya manggilnya Om gitu ya. Dia bilang, Om mau ngomong serius sama kamu hari ini gitu. Ya. Saya pikir udah siap dimarahin. Tapi dia cuma bilang begini, seminggu ini Om doain kamu, kayaknya kamu harus pikirkan Indonesia. Kamu harus kembali gitu. Nah, kaget. Waduh, ini jadi pelayanan itu jadi nggak enak jadi gitu terus. Tapi udahlah, saya pikir-pikiran saya harus melayani hari ini, udah saya lupakan gitu ya. Dan saya selesaikan segala tugas saya segala macam. Di rumahnya saya struggling, tapi saya masih keras hati. Saya tolak, nggak mau, Tuhan nggak mau gitu ya. Nah, singkat cerita gitu ya, ada 2-3 kali kejadian itu hamba Tuhan yang saya nggak kenal itu lagi khotbah gitu ya. Satu kali khotbah itu menyentuh hati saya responnya altar call, ini orang bule gitu ya, bicaranya Indonesia lagi gitu. Nah, satu kali lagi di sebuah retreat gereja gitu ya, retreat anak muda, ada pendeta nih Black American gitu ya, jadi kulit hitam orang Amerika, itu nunjuk gitu ya, saya nggak tahu maksudnya saya tahu, nunjuknya itu jelas gitu ya, kayak ke mata saya sendiri gitu ya, you need to go back to your country gitu ngomongin dengan saya bingung gitu ya, jadi itu cukup lama bergumul di pikiran saya itu 2-3 bulan gitu ya. Sampai ujungnya itu setiap kali saya saat teduh gitu ya. Itu terpikirnya selalu Indonesia gitu ya, dan nggak jarang gitu ya. Saya bacanya apa baliknya ke sana gitu ya. Dan ketika saya meresponi gitu ya, saya akhirnya menyerah gitu ya. Nah, itu air mata itu mengalir gitu ya. Di sana saya tahu, oke, saya nggak suka, saya nggak mau, ini saya harus balik. Begitu sih ceritanya. Nah, apakah ketika setelah kembali, tapi nggak tahu Ivan tanya dulu Om, resepnya gimana nih Om? Itu pasti banyak juga papa-papa yang berdoa nanya pulang belum mau pulang loh ini Om, boleh diceritain nggak Om? Ya, satu yang terutama saya ini doa. Ya, saya sama istri tiap malam doa. Sama si saya sayang kerjaan saya rintis sudah sekian puluh tahun. Ya walaupun nggak terlalu besar, tapi ya mapan lah. Ya toh, untuk dibandingkan kalau saya perhitungan sendiri atau untuk dibandingkan kalau sebagai profesional di Australia itu rasanya juga masih kalah. Ya toh, saya selalu jelasin, saya selalu diskusi sama Niko. Ya toh, kamu pikirin lah daripada kamu di Australia lebih baik di ya apapun kita di Australia juga bukan gimana juga first class citizen, ya tetap juga second class citizen. Ya saya ngasih dia perbandingan selalu, juga saya ingetin. Ada satu kata yang saya ingat ya kenapa lu gak, saya tanya Niko juga, kenapa kok nggak mau kembali ke Indonesia? Dia merasa nggak confident sama cara hidup di Indonesia. Cara orang dagang itu nggak confident. Salah satu itu nggak confident itu uncertainty. Ya nggak tentu. Kebetulan saya ada sekali ngajak sama Niko ke Jakarta ketemu klien orang Australia. Dia adalah pimpinan perusahaan besar di Indonesia. Sama saya dekat sekali. Ditanyain sama orang Australia itu, why you not go back to Indonesia? Ya itu dia jawab uncertainty. Dia tertawa. Life is uncertainty. Jadi memang di sana itu mungkin juga satu saya selalu titip sama orang, kasih nasihat, termasuk pendeta yang di Brisbane juga saya juga titip, saya ini kesulitan kerjaan saya ini sayang gitu loh. Saya udah merintis, kalau umpama saya nggak terusin kan ditutup juga sayang. Ya toh. Ya ternyata sampai sekarang juga masih jalan baik juga ya toh. Jadi itu saya selalu doa, saya selalu kapannya lagi sebab pendeta di Australia itu juga dekat sama saya juga titip suruh nasehatin gitu. Ya itu yang modal saya ya di dalam ini ya doa aja. Karena di jalan hidup saya ini struggling sekali. Banyak hal yang nggak menentu, yang nggak tahu solutionnya,
modalnya juga doa aja, ya toh akhirnya dikasih jalan sama Tuhan. Itulah kira-kira gambaran saya. Oke, sekarang mari kita dengarkan apa yang ada dalam firman Tuhan. Saya ambil dari Kejadian 25 ayat 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Sadarnya kita bahwa setiap bisnis yang kita lakukan itu tidak hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita aminkan itu juga adalah terus-menerus demi keturunan sampai keturunan yang selanjutnya. Jadi bukan tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang anak kita, tentang cucu kita, dan sebagainya. Dan itu semua kalau kita lihat dari konteks patriark Israel, bapak-bapak Israel, Abraham, Ishak, Yakub, nanti begitu pula masuk ke Yusuf, Musa, dan sebagainya, itu semua terikat dengan satu benang atau satu tali yang amat kuat, namanya covenant, namanya perjanjian dengan Tuhan. Jadi begitu kita berbisnis, kita tentunya tidak hanya untuk profit, tidak hanya untuk keuntungan jangka pendek, tidak juga cuma untuk keuntungan jangka panjang, tetapi dari generasi ke generasi. Dan di sini kita bisa lihat Abraham dengan kesetiaannya, dengan imannya, dengan perjanjiannya dengan Tuhan, gitu ya. Abraham juga mempersiapkan segala sesuatunya nanti untuk Ishak. Dan di sini setelah Abraham mati, ternyata ini juga tidak berakhir, gitu ya. Mungkin hidup manusia bisa berakhir, tetapi perjanjian dengan Tuhan tidak berakhir. Begitu Abraham mati, langsung dilanjutkan. Allah tidak berhenti, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak tinggal dekat di sumur Lahai Roi. Bagi masing-masing dari kita, pernah kita berpikir apakah Tuhan akan meneruskan bisnis kita, atau kita bisa meneruskan legacy kita kepada anak-anak kita. Semuanya kita harus serahkan pada tangan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, pencipta alam semesta ini, Tuhan yang berkuasa atas ruang, atas waktu juga. Kita juga tidak bisa mengendalikan segala hal, tapi apa yang bisa kita kendalikan? Lutut kita. Kita serahkan lutut kita berdoa sama Tuhan, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bisa jadi kita bisa begitu berhasil, tetapi kalau kita tidak menjaga covenant kita, termasuk juga menyerahkannya juga ke anak kita dengan warisan covenant juga, anak kita juga dalam sehari juga bisa habiskan itu semua di meja judi. Tapi kalau kita melihat covenant Tuhan secara luar biasa, dan kita juga mewariskan tidak hanya secara harta, tapi value-value Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan maksudkan, makna hidup dan sebagainya kepada anak-anak kita, Tuhan akan meneruskan itu dari generasi ke generasi. Bagaimana? Itu semua pilihan. Kita mau jalan bersama dengan Tuhan, jalan bersama dengan covenant dengan Tuhan, atau kita mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri, itu pilihan masing-masing dari kita. Dan harusnya dalam hati yang paling dalam kita tahu, kita akan jaga covenant kita dengan Tuhan, dan Tuhan akan pelihara kita dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus memberkati. Biasanya doa yang mengubahkan, Betul. ya benar-benar mengubahkan doa dari orang tua. Nah sekarang mau tanya nih, ini korbannya nih sekarang. Setelah balik itu kayak gimana nih kok? Ya. Enggak, sorry, sebelumnya saya mau, ketika balik kan Om William kan sudah punya beberapa perusahaan kan, gitu. Jadi tidak dalam kondisi merintis lagi kan? Enggak. Nah, itu gimana Om? Tapi saya lebih tanya sama Om dulu ya. Iya. Apakah Om akan kasih itu nih Semua gitu kamu Enggak sekarang yang langsung. itu, atau mulai dari awal dulu? Pekerjaan gimana? saya ini bukan saya sendirian ya. Saya ada partnership gitu. Partnership dengan tim-tim Jakarta gitu. Jadi memang saya ini menyerahkan itu juga nggak semudah mau saya sendiri. Ya. Gitu. Jadi Niko awal datang itu saya magangkan di teman saya. Mungkin setengah tahun, 1 tahun. Setelah itu baru masuk ke company. Tapi juga nggak langsung menggantiin saya. Ya ngambil satu divisi dicobain, dikelilingin gitu. Sekian tahun baru dia diterima. Saya juga wanti-wanti, atau ini bukan sendirian saya, gitu. Decision maker is not only me, gitu. Juga ada partner-partner lainnya. You harus bisa menyesuaikan diri, gitu. Supaya diterima juga dengan other partner ya, gitu. Supaya nanti smooth juga pengaliannya itu, gitu. Gitu. Mereka tahu, partner-partner tahu saya ada rencana mau mengalihkan pada Niko. Tapi kan juga mereka belum langsung setuju kan, gitu. Tapi setelah sekian tahun juga proses cukup lama, Niko kembali itu 2010 saya ingat. 2010 itu dia kembali, gitu.
Ya pelan-pelan setelah 5-6 tahun baru mulai megang-megang yang posisi agak penting. Tapi kita masih berdua selalu bersama, ya toh. Ya yang lagi itu saya masih aktif itu. Ya, Waktu itu masih aktif ya. 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Itu saya masih aktif. Nah setelah pandemi ini saya nggak ngantor. Nah setelah itu saya mundur. Tapi sebelum pandemi itu saya mulai mengurangi. Saya mulai mengurangi aktivitas saya. Ya. Ya toh. Soal kalau 2 pimpinan tuh susah. Nanti nek rapat tuh mereka mau lihat mana, itu ya susah itu. Jadi saya pelan-pelan udah kurangin hadir rapat saya kurangin. Setelah pandemi itu hampir saya ngurangin total. Hampir mungkin ya sisa mendengerin aja ceritanya tapi nggak pernah involve. Gitu. Saya dengar banyak dari orang tua ya Om, nggak mudah untuk mempercayakan ke anak muda. Ya. Nah saya ini penasaran ini, kok Om ini kok kayaknya kayak natural banget gitu ya, udah ngerti, nggak boleh 2 kepala, udah ngerti, mulai ngurangi, udah ngerti nggak datang rapat, udah ngerti, itu gimana ya Om? Ya soal saya merasa saya ngerti, saya kenal anak saya sendiri. Dari kecil dia tidak frontal. Dan dia selalu juga as a good boy, ya toh. Sekolah juga nggak pernah ngerepotin saya, ya toh, semua jalan mandiri gitu ya toh. Jadi saya kok mengenal anak saya sendiri. Dan saya juga merasa banyak memang orang tua yang seperti yang tadi dibicarakan, takut, menyerahkan, khawatir. Ada yang juga takut power syndrome gitu. Betul gitu. sekali. Saya pikir masa depan anak saya itu jauh lebih lama dari saya. Jadi opportunity ini saya kasihkan pada anak saya. Gitu. Saya sudah nggak penting sekali. Gitu. Kita kan sudah mau time out. Ya panjang umur. Ya panjang umur kan itu kan terserah dari Tuhan yang memberi. Gitu. Tapi kita sudah preparation itu sudah ada. Gitu. Ini kuncinya ya, preparation itu ya. Gitu. Saya nggak mau saya monopoli. Saya juga selalu mendidik anak saya, ada apa-apa itu diskusi, jangan one man show. Gitu. Kebetulan saya di keluarga itu saya nggak didaktor. Saya nggak didaktor. Ya toh. Jadi saya hilangkan kepentingan saya sendiri, saya lebih penting yang untuk waktu jalannya akan lebih lama daripada saya pentingkan anak saya lebih jalan dulu. Gitu. Wah, ini jemaah GMS senior yang luar biasa. Setuju. Jadi yang belum join, ayo wajib diajak join ini. Jadi seperti yang dulu kita pernah berapa tahun yang lalu. Nah, saya sama anak-anak saya nggak ada gap. Nah ini istimewa di situ sih. Nggak ada gap saya. Ya. Kita ini bisa apa aja bisa bicara. Wah, amazing. Tapi gimana cara mengkomunikasinya gini, Om? Om punya ekspektasi 10 gitu ya. Bagaimana kan Niko pasti akan berproses kan. Mungkin sekarang 6 dulu. Nah gimana caranya Niko bisa sampai 10 sesuai dengan ekspektasinya Om? Ya mereka kasih kebebasan ya untuk Jadi saya sekarang itu decision tuh saya nggak mau make decision. Saya suruh mereka yang make decision. Tadi kalau mungkin saya rasa kurang sreg ya saya ngomong. Pandangan papa ini yang kurang baik, ini kurang baik. Tapi final decision saya nggak mau make final decision. Saya kasih mereka yang mikir. Jadi kalau misalnya berbeda, tetap ikut jalannya keputusan dari Niko. Wah, luar biasa. Walaupun mungkin akan ada kerugian finansial dan lain-lain. Ya nggak apa-apa. Saya selalu bilang kalau kita itu mau pengalaman tuh bayar dari pengalaman. Harus bayar harga. Gini Om, maksudnya risiko yang terukur atau udah pasrah total? Risiko terukur. Dan kebetulan saya kan dari awal saya cerita kerjaan saya ini partnership. Ya. Dan dia juga nggak bebas-bebas banget ya. Dia masih dikontrol oleh sistem. Ya. Jadi biar sistem yang jalan aja. Ya. Nah dari Bro Niko sekarang pernah nggak setuju dengan keinginannya Papa atau pendapatnya Papa? Terus gimana cara Bro Niko bisa, apalagi kita adat ketimuran lah ya, Iya, atau
jadi anak yang wow gitu. Gimana caranya menempatkan diri dengan oke, papa punya ekspektasi dengan juga kepentingannya pemegang saham yang lain, Bro Niko bisa sesuaikan. Karena jujur bagaimanapun di generasi anak muda ini banyak yang mungkin punya banyak ide tapi juga stres juga dengan pressure yang ada gitu. Oke. Ya itu sih, itu challenge-nya ya, ketika pulang pun ekspektasi dan reality ini selalu ada gap gitu ya, apapun siklus kehidupan kita kan di situ. Nah jadi kalau dibicara mengenai perbedaan pendapat atau keinginan dan ini itu pasti ada gitu ya, itu pasti ada. Nah tapi ada dua hal sih yang saya coba pegang gitu ya, yang kebetulan karena puji Tuhan saya juga dididik sebagai ini ya, anak Tuhan dari kecil gitu ya, tentunya ada firman-firman Tuhan yang ingat gitu ya. Nah, jadi ada dua hal. Tadi Bapak bilang saya ini ketika masuk nih selalu dibicarakan mengenai diskusi, teamwork dan hal semacam itu. Jadi di kantor itu sudah menjadi culture juga gitu ya. Jadi sampai hari ini pun gitu ya, 95% of the decision itu adalah team decision gitu ya. Hanya kalau ada 5% sedikit yang saya merasa ini nggak bisa gitu ya, saya harus veto, tapi 5% dikit sekali gitu ya, mostly is a team decision. Itu satu. Jadi ketika ada argumentasi, nggak pernah argumentasi gitu, ketika ada perbedaan pendapat dengan papa gitu ya, biasanya balik lagi gitu ya. Ini dibawa ke tim, dipelorkan gitu ya, kira-kira menurut senior manajemen ini kira-kira decision mana yang baik buat perusahaan gitu ya. Nah, satu lagi yang saya selalu pegang itu adalah firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu gitu. Karena saya percaya di dalam menghormati ayah dan ibu itu ada berkat, termasuk dalam family business gitu ya. Jadi saya pegang firman Tuhan itu karena Tuhan berkata akan panjang umurmu dan kau berhasil di tanah yang Tuhan janjikan gitu kan. Nah saya pegang itu dan saya jadikan itu tolak ukur gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada saya yang merasa hal baik, saya coba ngomong gitu ya ke papa gitu ya. Tapi ketika dia berpendapat lain, saya biasanya pulang mikir, gitu saya pikirkan. Tapi masih saya nggak baik, saya coba ngomong dari angle yang lain, gitu. Tapi kalau saya sudah 2-3 kali kok sama gitu ya, ini bukan pemaksa pendapat saja gitu ya, sudah sama gitu. Saya ambil itu sebagai sesuatu yang protek diri saya, gitu. Jadi, oke, memang itu mungkin nggak baik gitu ya. Kalau ini memang nanti Tuhan yang mau, ya pasti ada jalannya, gitu kan? Pasti ada jalannya. Yang penting saya harus tetap menghormati orang tua saya. Begitu sih caranya saya di selama ini. Itu kuncinya sukses Ya. dalam family business. Oke. Sekarang gimana? Pertanyaan saya terakhir ya Om ya. Kan anaknya ada 2 nih, gitu. Jadi gimana Om prepare Niko juga Nixon gitu kan? Gimana kan pengen dua-duanya sukses juga. Nah itu gimana caranya? Kan terkadang kan banyak orang tua di sini yang juga kadang nggak ngerti gitu ya. Apakah yang terkesan untuk berusaha untuk bagi rata atau nanti gimana atau misalnya salah satu yang malah dapat bagian lebih besar tapi malah akhirnya bertengkar gitu. Enggak lah, saya selalu bicara sama Niko, Nixon, anak saya. Family kita itu supaya pikiran kita itu diluruskan dulu. Jangan menilai harta itu adalah segala-galanya. Harta ini adalah berkat dari Tuhan yang memberkatin keluarga kita semua. Jadi semua ini milik bersama. Jadi tidak ada yang mana yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Saya bilang saya sebagai orang tua nanti semua itu adalah equal. Mungkin sekarang tanggung jawabnya Niko di bidang semen. Yang sekarang masih positif, masih baik. Adiknya sekarang di bidang mobil yang negatif. Ya, tapi ini adalah kepemilikan bersama, jadi tidak ada perbedaannya. Ini punya Niko, ini punya Nixon, enggak. Itu kita harus adil sebagai orang tua, ya toh. Jadi saling mengerti lah. Ini adalah pemilikan bersama yang diberkatin Tuhan. Saya mesti kembali lagi ini adalah titipan Tuhan semua, ya toh. Jadi jangan terlalu perhitungan. Jadi apa yang orang tua miliki itu adalah equal dimiliki bersama. Jangan icir soal uang di dalam keluarga ini. Prioritaskan hubungan keluarga number 1. Itu yang saya selalu pesan. Saya nggak bosan-bosan, mungkin sering kalau ketemu nganggur gitu, saya ngutarakan, saya nasihatin. Ya syukurlah sampai sekarang mereka bersaudara juga masih rukun, masih baik. Walaupun sekarang prestasi
tidak sama, tapi masih rukun-rukun, masih baik. Ya memang semua itu gelombang ya. Saya juga nggak mengecilkan artinya Nixon, kamu masih diproses lah. Nanti pasti ada jalan keluarnya lah. Itu yang saya pesan, yaitu. Jadi ini jadi satu closing yang baik gitu ya buat masing-masing orang tua juga. Yang mungkin sekarang juga masih lagi kebingungan gitu gimana anak-anaknya beranjak dewasa atau sudah dewasa, gimana caranya. Ini jadi value yang baik. Saya rindu omnya yang mendoakan ini ya. Yes, betul. Mendoakan setiap om-om lain mungkin gitu ya. Yang mungkin karena saya percaya apa yang hikmat yang tadi semua disampaikan itu ada firman gitu loh di dalam setiap keputusan yang diambil tentang itu semua itu saya merasakan ini firman Tuhan banget gitu. Dasarnya itu dari sana dan saya percaya itulah yang akan membuat family business itu generation to generation nggak berhenti itu karena ada urapan Tuhan yang mengalir di sana, ada urapan karena ada firman Tuhan yang ditegakkan di dalam keluarga ini gitu. Jadi ya, nah tapi saya berdoa juga untuk yang di luar sana mungkin yang masih struggle gitu ya. Nah ini berdoa supaya berharap bisa mendoakan untuk setiap om-om lain mungkin yang belum bisa mempercayai anaknya, nggak berani lepas. Ada yang power syndrome loh, om-om di luar sana itu nah makanya itu yang perlu didoakan mungkin. Ya, silakan William bisa mendoakan. Ya. Bapak kami yang di sorga, privilege bagi kami Tuhan hari ini, kami dapat men-sharingkan firman-firman-Mu Tuhan, cara hidup kami dalam menjalani hidup hari-hari ini Tuhan, khususnya untuk menjalankan family business di dalam hidup kami ini, yang Kau sertain itu Tuhan. Biar semua orang tua bisa melepaskan otoritasnya kepada anak-anaknya. Jangan terlalu curiga, jangan terlalu khawatir sambil menyerahkan otoritas kita kepada anak-anak kami dengan berdoa Tuhan, supaya semuanya berjalan lancar Tuhan. Dan didiklah anakmu, anak-anak semuanya dengan firman-Mu, jalan hidup dengan yang benar, jalan hidup yang kudus, dan jangan egois, supaya semuanya menjadi lancar di dalam bisnis keluarga ini Tuhan. Jangan menakutkan apa-apapun dalam penyerahan, takut salah, takut tidak dihormatin. Semua itu, kekhawatiran itu serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan akan menatanya semua Tuhan. Ya ini ya, supaya para orang tua semua pada mengandalkan Tuhan dan dapat mempercayai anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Thank you waktunya. Thank you Om William, thank you Bro Niko. Kita percaya ya apa yang dibagikan hari ini biar jadi berkat kok ya untuk setiap family business di luar sana. Mungkin yang sedang struggle, saya berdoa apa yang kita bagikan hari ini bisa jadi madu yang manis ya di dalam keluarga ya. Supaya setiap kata-kata hikmat ini karena sudah ada contoh nyata. Benar-benar setiap firman Tuhan yang dikerjakan di dalam family business itu benar-benar bisa menjadi manis untuk hubungan keluarga, untuk di dalam bisnis juga. Dan Biskon ini kan memang broad ya, luas sekali, mulai dari awal mulai ngerintis bisnis sampai juga yang senior-senior juga terlibat gitu ya. Jadi saya yakin bahwa kita semua pasti akan diperkaya, pasti akan dibekali dengan banyak insight, khususnya juga di sesi ini. Oke, so jangan ketinggalan di next episode kita yang juga nggak kalah memberkati. Oke, so stay tune, subscribe, like, comment kalau nggak mau ketinggalan apapun. Oke, see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye, God bless.